Baik, hari ini saya akan mengajarkan tentang fisika nuklir bagian kedua. Nah, topik kita hari ini pertama adalah radiasi alfa, reaksi inti ya, radiasi alfa, kemudian radiasi beta, radioactive dating, ya, kemudian dosimetri. Nah, oke. Jadi pertama saya akan bahas dulu tentang reaksi inti. Ya. Nah, reaksi inti itu adalah reaksi berbeda dengan reaksi kimia ya. Reaksi inti itu adalah reaksi yang terjadi di inti. Ya. Lebih tepatnya di inti atom. Ya. Jadi kalau misalnya kita punya ini inti atom, ini kulitnya ya, ini elektron gitu ya. Nah, reaksi inti itu tidak melibatkan elektron di sini ya, tapi selalu melibatkan ini aja ya. Hanya melibatkan inti. Berbeda dengan reaksi kimia ya. Reaksi kimia itu biasanya melibatkan pertukaran elektron ya, atau pemakaian elektron bersama, dan intinya tidak berubah biasanya. Kalau reaksi inti nanti ada kemungkinan inti akan berubah ya. Nah, di dalam reaksi inti ada dua hukum kekekalan ya. Jadi ya ada dua hukum kekekalan yang harus diperhatikan ya saat kita menghitung reaksi inti. Yang pertama itu adalah hukum kekekalan muatan ya. Artinya kalau misalkan ini reaktan, ini produk ya, maka total charge di sini ya, ini Q-nya, ini Q2 ya, maka Q1 harus sama dengan Q2 ya. Nah, untuk menghitung muatannya bagaimana ya, ingat ya, kita hanya meninjau inti ya, sehingga atom yang bermuatan netral ya, kalau kita tinjau intinya saja, muatannya jadinya positif ya, karena di dalam inti adalah ada proton dan neutron kan ya, seperti ini ya. Ini ada neutron, di sini kita punya proton gitu ya. Jadi ini muatannya +2 ya. Jadi untuk menghitung inti dihitung jumlah protonnya. Ya. Jumlah protonnya ya. Jadi katakanlah kalau misalkan kita punya di sini helium ya, inti helium, maka di sini muatannya sama dengan 2 +2 ya, +2E ya, 2 kali muatan elektron ya, karena inti helium mempunyai 2 proton. Kalau misalnya kita punya hidrogen ya, di sini muatannya +E ya. Ya. Jangan lupa kalau elektron ya, nanti ada elektron yang dari inti ya, kita nggak membahas elektron di luar, tapi kita membahas elektron yang ada di inti. Nanti ada waktu kita neutron berubah jadi proton, itu ya muatannya min. Seperti itu. Yang pertama adalah hukum kekekalan muatan. Jadi muatan sebelum dan sesudah reaksi harus sama ya. Nah, yang kedua adalah hukum kekekalan jumlah nukleon. Nah, kalau tadi hukum kekekalan muatan kita melihat Z-nya, jumlah proton. Ya. Hukum kekekalan jumlah nukleon kita melihat A-nya atau nomor masanya. Ya, jadi total nomor massa sebelum dan sesudah reaksi harus sama. Ya, ya. Jadi di sini reaktan, di sini produk, ya. Di sini A1, di sini A2, total ya. Ini harus sama. Ya. Jadi misalkan di sini ada karbon 14 berubah menjadi 14 ya. Nah, ini sama ya. Kalau misalkan ini katakanlah seperti ini 13 ya, maka ini harus tambah sesuatu. Harus ada yang biasanya di sini proton 1 ya. Biasanya orang nggak pakai proton, biasanya mereka langsung pakai notasi ini hidrogen ya. Ini masih bisa ya. Oke, itu reaksi inti ya. Jadi pertama muatannya harus sama kiri kanan ya.
Yang kedua, jumlah nukleonya harus sama, ya, total nomor masanya. Oke, perlu diperhatikan kalau misalkan misalkan dia memancarkan beta seperti itu ya, misalkan 14 gini, tambah beta ya, beta itu -1 ya muatannya, beta itu 0 ya, 0 muatannya ya. Biasanya nggak kita tuliskan, jadi di sini tetap N14 ya. Nah, kayak tadi kalau di sini katakanlah kita punya seperti ini. Nah, contohnya misalkan C14 tadi. Nah, ini ditambah dengan beta ya. Ini beta -1 ya. Maka ini harus jadi ini dia 6 sebenarnya kan. Ini harus 7 ya. 14 ya. Harus jadi nitrogen. Kenapa? Karena jumlah muatannya protonnya harus sama ya. Nah, kalau ini juga salah, ini nggak mungkin jadi N ya. Kenapa? Karena dia hidrogen itu 1 protonnya ya. Karbon itu 6 protonnya. Jadi ini harus yang 5 ya, boron. Seperti itu. Ya. Ini salah. Oke. Seperti itu. Jadi pertama hukum kekalahan muatan ya, proton, jumlah protonnya harus sama. Ini jumlah nukleonya harus sama. Contoh. Ya. Menggunakannya seperti apa? Seperti ini tadi. Karbon 14 berubah menjadi neutron. Ini reaksi yang sebenarnya ya. Akan menghasilkan elektron ditambah itu ya. Nah, kalau kita hitung jumlah protonnya ya, jadi Z ya, Z di kiri atau ZI gitu ya, inisial ya, itu kan sama dengan 7, karbon itu 6 ya, jadi 6, jadi plus 6 ya. Jadi Q inisial sama dengan plus 6, atau kalian hitung ZI sama dengan 6 juga nggak masalah ya. Kemudian jumlah jumlah proton di final itu sama dengan 7 ya. Ini 7, nah, ini nitrogen itu 7. Elektron itu -1. Neutrino tidak punya muatan ya. Ini tidak bermuatan 0. Tidak punya proton juga, dia bukan nukleon ya. Jadi ini sama dengan ya. Seperti itu. Ya. Atau ini Kf-nya sama dengan plus 7 -1 ya. Kali E jangan lupa ya. Sama dengan 6 ya. Jadi ini sama. Jadi ini sudah benar ya, muatannya sudah sama. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat nukleonnya apakah sudah benar ya. Kita cek. Jadi A inisialnya itu adalah 14 kan, C ya. A finalnya itu sama dengan 14 ya. Nomor masanya tadi 14 ditambah dengan 0, elektron masanya kecil ya, jadi diabaikan nomor masanya. Dia bukan nukleon soalnya ya. Jadi bukan nukleon dia. Jadi karena dia bukan nukleon, jadi kita tidak menghitung dia sebagai itu ya. Neutronnya juga 0. Jadi sama dengan 14. Ini sama. Seperti itu ya. Jadi itu adalah hukum kekekalan ya. Muatan dan hukum kekekalan jumlah nukleon. Jumlah nukleon. Ya, nukleon itu hanya 2, neutron dan proton ya. Di luar itu tidak kita masukkan sebagai nukleon. Termasuk elektron itu bukan ya. Tapi hati-hati nanti kalau untuk elektron menghitung masanya juga dimasukkan ya. Ya, nanti saya akan bahas di radiasi alfa. Ya, oke. Itu adalah tentang reaksi inti. Ya. Nah, berikutnya salah satu contoh. Ya. Reaksi inti itu ada macam-macam ya. Salah satu contohnya. Salah satu jenis reaksi inti itu adalah peluruhan ya. Nah,
peluruhan itu adalah proses berubahnya, jadi proses berubahnya suatu inti radioaktif dengan memancarkan sesuatu, ya. Jadi biasanya kita punya di sini reaktan, ya, sebuah inti awal, terus dia menjadi suatu inti yang lain ditambahkan dengan suatu radiasi. Nah, radiasinya bisa macam-macam, ya. Jadi biasanya ini ada 3, ya, alfa, beta, gamma, ya. Biasanya disertai neutrino, ya, seperti itu. Jadi ini adalah model peluruhan. Jadi ada suatu inti, terus karena intinya ini tidak stabil, ya, tidak stabil, ya. Jadi karena dia tidak stabil, dia berusaha mencari kestabilan, ya. Ini lebih stabil. Bukan berarti ini stabil, ya. Tapi biasanya inti yang hasil meluruhnya itu pasti lebih stabil, ya. Dan peluruhan itu terjadi secara spontan. Ini spontan. Nah, karena spontan dia menghasilkan energi, ya. Ya. Seperti itu. Ya. Nah, biasanya peluruhan spontan menghasilkan energi, itu energinya digunakan untuk apa? Ini digunakan sebagai energi kinetik dari produknya, ya, dari produknya, ya. Itu. Jadi sebenarnya di sini ini ada masa awal, ya, masa awal ini total masa awal dan total masa akhir, ya. Ya. Biasanya jadi kalau untuk reaksi spontan itu karena dia memancarkan energi, maka energinya itu nanti hilang dalam bentuk massa. Jadi masa akhir pasti akan lebih besar dari masa awal pasti akan lebih besar dari masa akhir. Ini pasti untuk reaksi spontan. Jadi masa intinya, ya. Ini masa inti, ya. Kita ngomong masa inti, ya. Jadi untuk reaksi spontan, ya, itu pasti energinya positif, ya, dipakai sebagai energi kinetik atau dari produk, ya, dari inti yang tidak stabil ke yang lebih stabil, dan dia pasti masa ini pasti lebih kecil daripada ini, total masanya, ya. Masa hasil radiasi pancaran radiasinya sekaligus produknya itu pasti akan lebih kecil dari produk awal, ya, dari reaktannya, seperti itu, ya. Nah, salah satu contoh peluruhan itu adalah radiasi alfa, salah satu bentuk, ya. Jadi peluruhan contohnya itu adalah radiasi alfa. Nah, alfa itu seperti apa? Biasanya kita gunakan seperti ini, ya, helium, inti helium, ya. Nggak masalah kita ambil notasi ini atau mau ngambil notasi ini juga boleh, tapi biasanya lebih bagus ini. Kalau ini kalian sudah tahu jumlah protonnya berapa, ini biasanya harus ditambahin 2 di depan, di bawahnya, ya. Ya, jadi ini inti helium. Jadi ingat, semua yang kita bahas ini adalah inti, ya, inti saja. Jadi bukan helium ini, tetapi inti dari helium. Jadi helium tanpa elektron, ya. Ya, jadi semua yang kita masukkan sebagai reaksi di sini, reaktan, produk segala macam itu hanya intinya, ya. Jadi nanti kalau kalian menghitung masanya, ya, perhatikan ada perbedaan antara massa atom dan massa inti, ya. Ini berbeda, ya. Jadi massa atom itu adalah massa inti ditambah elektron, ya. Massa inti adalah intinya saja, ya. Jadi atom itu keseluruhan. Nah, massa inti biasanya yang diketahui di soal itu adalah massa atomnya. Jadi massa inti ditambah elektron. Jadi nanti kalian hati-hati kalau misalkan mau menghitung intinya, biasanya kurangkan dulu dengan massa elektron. Atau kalian cari rumus sedemikian sehingga kalian tidak perlu menggunakan massa inti tapi gunakan massa atom. Kalau untuk menghitung reaksi nanti mudah sebenarnya karena nanti elektron kiri kanannya sama, ya. Karena kesamaan muatan itu, ya. Jadi nggak masalah kita pakai massa atom, ya, untuk peluruhan. Tapi untuk yang benarnya gunakan rumus massa inti, ya. Oke. Nah, contoh, ya, reaksi peluruhan alfa seperti apa? Uranium 238, ya.
ini meluruh menjadi thorium 234 ya. Thorium itu nomor atomnya 90 ya. Ya, protonnya 90 tambah helium 4 ya. Jadi kalau misalkan kita lihat ini nggak boleh dituliskan ya, uranium itu kan 92, thorium itu 90, ini helium itu 2 ya. Jadi pas 90 plus 2 92. Jadi charge-nya sama ya. Nukleonnya juga sama ya. 238 sama dengan 234 tambah 4. Ini kita sudah cek dulu. Oke. Nah, untuk menghitung energi yang dipancarkan ya. Jadi saya sudah bilang itu energinya itu adalah selisih massa inti. Jadi energinya kita tambahkan sebagai Q ya. Ini energi hasil reaksi ya. Itu akan sama dengan massa awal ya. Karena tadi massa awal lebih besar ya. Jadi massa awal dikali C kuadrat dikurangi massa akhir dari C ya. Ini ada kalau misalkan kalian mau kita turunkan sedikit bisa kita buka kurungnya ya, massa akhir kurangi massa awal kali C kuadrat. Nah, akhir kurangi awal tuh nggak ada rumus. Kita punya awal kurangi akhir kan nggak ada rumusnya. Kalau akhir kurangi awal kita punya, jadi kita buat minus gini. Nah, ini adalah selisih massa delta M. Jadi energi reaksi itu adalah minus delta M C. Ini energi hasil reaksi inti ya. Energi dari reaksi inti ya. Ingat nanti biasanya satuannya itu mega elektron volt ya. Ya. Nanti gunakan C-nya, kecepatan cahayanya. C kuadratnya sama dengan 931,494 ya. MeV per U ya. Jadi nanti satuan massanya dalam atomic mass unit atau U ya. Seperti itu ya. Oke, ini ingat ini C kuadrat ya. Jadi langsung dikalikan aja, tidak perlu dikuadratkan lagi. Ya. Nah, ini dengan seperti ini maka kita bisa tahu gini. Jika Q lebih besar dari 0 ya, menghasilkan energi, maka reaksinya spontan ya. Atau berlangsung tanpa ada perlu energi tambahan ya. Langsung bereaksi ya. Jadi dia meluruh secara natural ya. Ini namanya radiasi alam ya. Nah, tetapi kalau misalkan Q-nya kurang dari 0 ya, artinya dia membutuhkan energi, berarti ini reaksinya tidak spontan. Artinya tidak terjadi di alam ya. Jadi untuk mengecek apakah reaksi itu natural atau tidak ya. Jadi kalian bisa menghitung total massa hasilnya sama total massa sebelum terjadi reaksi. Kalian kurangkan ya. Kalau massa setelah reaksinya lebih besar, udah pasti reaksinya tidak spontan. Kalau massa setelah reaksinya lebih kecil ya, maka dia reaksi spontan. Ya. Dengan kita hitung nanti Q-nya adalah minus delta M C kuadrat. Seperti itu. Nah, itu adalah radiasi alfa. Nah, saya mau ngomong dulu sedikit ya. Jadi tentang radiasi alfa ini, radiasi fluoruhan uranium ini. Ya. Jadi uranium 238 ya, itu uranium alam ya sebenarnya. Ya. Uranium 238 menjadi thorium 234 ya, plus inti helium ya, plus radiasi alfa ya ini ya. Ini kalau kalian hitung waktu paruhnya, ya, waktu paruh ingat ya kemarin ya, waktu paruh adalah waktu yang dibutuhkan untuk sebuah inti radioaktif meluruh menjadi setengahnya. Ya, kalau kalian hitung waktu paruhnya itu, ini kalau kalian hitung Q-nya, kalau kalian hitung Q-nya nanti ini hasilnya itu sama dengan 4,25 MeV elektron volt ya. Nah, kalau kalian hitung waktu paruhnya ya, ini adalah
Waktu paruhnya itu adalah 4 kali 10 pangkat 9 tahun. Ya. Jadi 4 miliar tahun. Baru bisa jadi setengahnya. Artinya dia meluruh dengan sangat lambat. Ya. Nah, kok bisa? Ya. Kok bisa dia radiasi alfa itu meluruh dengan sangat lambat? Ya. Kenapa penyebabnya? Ya. Jadi kalau misalkan kita lihat, ya, sumur potensial, ingat kembali fisik mekanika kuantum yang kita pernah pelajari di awal kuliah, ya. Jadi sebuah inti, ya, inti radioaktif itu bentuknya pasti seperti ini, potensialnya, ya. Potensial di inti itu ya kira-kira seperti ini, sumur potensial dia, dengan tinggi tertentu. Ini kalau misalkan untuk inti uranium itu ini sekitar 30 mega elektron volt, kalau nggak salah, ya. Nah, katakanlah partikel alfa itu sudah terlepas, ya. Artinya dia partikel alfa ada di dalam inti, ya. Jadi ini ada partikel alfa di sini, ya. Nah, dia akan bergerak ke sini. Bergerak di sini dengan energi. Energinya adalah tadi energi yang reaksinya. Energi kinetik maksimumnya itu adalah 4,25 mega elektron volt. Ya. Nah, kenapa dia tidak bisa keluar dengan cepat? Ya. Jelas karena ini. Ya. Karena energi dari potensialnya, ya, itu jauh melebihi energinya, ya, energi dari alfanya itu, ya. Sehingga satu-satunya cara supaya dia bisa keluar dari sini adalah menggunakan quantum tunneling, ya, yang sudah kita pernah hitung probabilitasnya kemarin di awal, ya. Ya, jadi kalau kamu ingat probabilitas tunneling transmisi dari sumur potensial itu kan sama dengan 4K kuadrat B kuadrat per 4K kuadrat B kuadrat plus K kuadrat plus B kuadrat kuadrat sin hiperbolik kuadrat BL, ya. Ya. Nah, kalau kalian masukkan ini, kalian hitung fungsinya, ya. Sebenarnya ini probabilitas transmisi, ini L, ya, ini X, sorry. Ini X. Sorry, ini L, nilai L, fungsi L, ya. Nah, makanya dia akan seperti ini grafiknya, ya. Jadi dia sebenarnya mendekati, transmisi itu mendekati E pangkat minus BL, ya, minus 2 BL, ya. Ya, jadi mendekati itu, ya. Ini minus 2 BL. Ini kalau misalnya sin H kuadrat itu kan sama dengan cos H2 BL, kan. Nah, itu nanti bisa ini kira-kira mendekati E pangkat minus 2 BL. Nah, dengan nilai B itu apa? Kemarin itu ingat, ya, akar dari 2M V min E per H kuadrat, ya. Jadi transmisi itu dipengaruhi oleh panjang, ya. Jadi semakin besar semakin panjang ininya, ya. Semakin panjang nilai ini, nah ini nilai L ini, ya, semakin sulit dia untuk ini kan eksponensial negatif, ya. Jadi semakin panjang nilainya semakin sulit dia untuk mengalami transmisi, ya. Terus dipengaruhi dari sini, kita lihat di sini, ini dipengaruhi oleh nilai potensialnya juga dan nilai energinya, ya. Semakin kecil energinya, ya, semakin sulit dia juga, ya. Jadi semakin kecil energinya, otomatis ini besar, ya. Ini membesar, ini jadi kecil, ya. Semakin sulit energinya, ya. Sama dipengaruhi oleh masanya. Semakin berat inti tersebut, ya, helium itu, inti helium cukup berat, ya, maka dia juga akan semakin sulit untuk mengalami transmisi, ya. Makanya sampai dia itu butuh waktu 4 kali 10 pangkat 9 tahun, ya. Jadi dia bergerak di sini lama gitu baru bisa keluar satu. Bergerak di sini lama baru keluar satu, ya. Jadi dari sekian miliar atom uranium yang ada dalam satu bongkahan itu, ya, yang meluruh itu sedikit, ya. Kenapa? Dari sekian miliar itu paling hanya satu yang bisa keluar, 2 gitu, ya, 3 gitu. Jadi sedikit, ya, probabilitasnya sangat kecil, ya. Kenapa? Karena pertama ini energinya itu rendah. Nah, kita coba bandingkan dengan reaksi lain, ya. Jadi kalau kalian tahu, kita punya reaksi satu lagi, itu reaksi peluruhan uranium 22. Jadi saya lihatkan sedikit. Sebentar, ya.
Jadi ya kalau kita punya ya ini uranium 228 ya. Jadi untuk uranium 228 ya, itu kalau misalkan dia meluruh ya, jadi dia meluruh nanti dia akan menjadi thorium 224 plus helium sama ya 4 ya. Ya. Kalau kita lihat ini di potensial ya, di grafik ini ya, ini itu energinya itu energi reaksinya ya, itu sama dengan, nanti kita hitung dia nanti akan sama dengan 6,81 mega elektron volt, lebih besar ya. Jadi kalau kita lihat di grafik itu ini alfa, ini untuk uranium 238 ya. Ini untuk sini ya, 6. Ini agak panjang sih sebenarnya, tapi ya ini 6 ya. Jadi di sini itu untuk uranium 228 ya. Ini energinya 6,81 mega elektron volt ya. Dan ini sangat berpengaruh sekali ya. Jadi naiknya sedikit, oh iya benar, naiknya sedikit ya. Tetapi nanti di eksponensialnya itu naiknya jauh ya. Jadi kalau misalkan kalian mau tahu waktu paruh dari uranium 228 ya, itu hanya 9,1 menit. Bandingkan dengan waktu paruhnya di 238 itu di setengahnya itu adalah 4 kali 10 pangkat 9 tahun. Jadi jauh sekali ya. Satunya butuh miliaran tahun untuk meluruh jadi setengahnya, satunya cuma butuh 9 menit untuk jadi setengahnya ya. Dan perbedaan energinya sedikit ya, cuma 2 mega elektron volt ya. Tetapi nanti dimasuk probabilitas transisi ya, probabilitas transisinya jadi sangat besar bedanya ya. Sehingga nanti dia akan lebih mudah, dari sekian bongkahan itu akan banyak yang bisa meluruh seperti itu ya. Ini adalah alpha decay ya. Nah sekarang saya akan kasih contoh gimana cara menghitung probabilitas menghitung energinya ya. Jadi kalau kita punya U238 ya, akan menjadi thorium 234 ditambah dengan helium ya. Jadi kita punya massa uranium 238 itu nanti aja kita masukin satu-satu massanya ya. Atau kita bolehlah di sini. Jadi uranium 238 itu massanya itu adalah 238,05079 U ya. Terus thorium 234 itu massanya 234,04363 U ya. Terus helium massanya itu adalah 400,260 ya. Nah, kalau misalnya kita coba hitung nanti gimana cara hitung I-nya? Kita hitung aja. I sama dengan MI min C kuadrat ya. Jadi MI-nya adalah massa uranium 238. Jadi 238,050 dikurangi massa finalnya ya, ini kurungnya saya ganti. Itu adalah 234,04363 tambah 4,20060 kali C. Nah, perhatikan kita gunakan di sini massa atomnya. Ya, kita gunakan massa atomnya bukan massa intinya. Kenapa? Ya, karena jumlah elektronnya nanti yang kita lihat di sini ya. Ini jumlah elektronnya akan sama, tidak berubah. Ya. Jadi karena jumlah elektronnya sama, jadi nggak masalah. Ya, kita masukkan ke kiri kanan, no problem. Ya. Jadi nanti kalau kita hanya menghitung selisihnya, maka jumlah elektronnya tidak akan mempengaruhi, ya, karena jumlah elektronnya sama. Nah, kalau nanti kita hitung, kita akan dapatkan ini 0,00456 kali C kuadrat ya. Perhatikan angka pentingnya 3 ya. 3 kali 9 31 49013 ya. Sehingga nanti G-nya itu akan sama dengan kalau kalian kalikan 4,25 mega elektron volt.
Seperti itu. Nah, sekarang kita coba bandingkan kalau misalkan kita punya reaksi seperti ini. U238. Jadi untuk reaksi alfa nggak masalah ya. Turunan alfa masa elektron kita abaikan ya. Oke. Jadi protaktinium, ini protaktinium 237 plus ya. Jadi memancarkan proton. Ini bukan radiasi natural ya, karena dia alam. Kalau kita akan lihat nanti ya. Kalau kita hitung Q-nya ya. Jadi masa PA itu sama dengan 237,05121 U ya. Masa hidrogen 1,00783 ya. Oke. Nah, ini ya. Kalian tahu jumlah elektronnya sama dari mana? Karena kalian tahu jumlah protonnya sama di sini ya. Ini jumlah protonnya adalah 92, ini 91, ini 1 ya. Jadi jumlah proton sama 92, jadi 92 jumlah elektron plus 92 jumlah elektron di sini ya. Jadi nggak masalah ya. Oke. Oke, kita coba udah. Nanti kalau misalkan kita ke radiasi beta, kita nggak bisa gunakan ini lagi ya, nggak bisa mengabaikan elektron ya. Kenapa? Karena nanti elektron sudah terlibat di dalamnya ya. Jadi kalau ini kan ini masa inti, masa atom ya. Nanti kalau misalnya kita melibatkan elektron, di sini sudah bukan inti ya. Elektron itu bukan tidak punya masa atom ya, dia hanya punya masa elektronnya. Jadi makanya kita tidak bisa mengabaikan masa elektron. Untuk saat ini kita masih bisa ya. Jadi ini Q ini sama dengan Mi min Mf dikali C kuadrat ya. Oke. Mudah. Masa inisialnya masa uranium ya, 238,05079 minus. Nah, ini masa protaktinium 237,05121 minus ya, minus kali min ya, ini ditambahkan jadi minus lagi 00783 kali C kuadrat. Maka ini sama dengan, ini kalau kalian hasilkan ini minus 0,00825 dikali 931494013. Jadi sama dengan, ini nggak usah hitung, udah minus ya hasilnya, minus 7,68 mega elektron volt. Ini Q. Jadi reaksi ini tidak spontan. Artinya membutuhkan energi 7,8 mega elektron volt untuk bisa memecah elektron menguraikan uranium ini menjadi protaktinium dan proton atau hidrogen ya. Seperti itu. Oke, ini adalah radiasi alfa ya. Oke, sekarang kita masuk ke radiasi beta. Oke, nah radiasi beta ada dua macam ya. Ada radiasi elektron, ada positron ya. Ya, jadi radiasi elektron itu kita bilang beta minus, di sini beta positif ya. Atau notasinya beta plus, beta elektron minus ya. Jadi radiasi beta minus ini ada apa? Saat jadi radiasi beta ini terjadi saat nukleonnya berubah wujud ya, berubah wujud. Ya, jadi dari neutron ke proton atau dari proton ke neutron, seperti itu ya. Jadi radiasi beta minus atau radiasi elektron dihasilkan saat sebuah neutron
berubah menjadi proton dan memancarkan energi. Dan memancarkan ini adalah elektron. Jangan lupa selalu ada neutrino. Jadi ini adalah neutrino. Untuk perhitungan masanya neutrino nggak perlu dimasukkan. Kenapa? Karena neutrino masanya itu, jadi masa neutrino itu sekitar ya ini ya. Karena sebenarnya masa neutrino belum bisa dipastikan dengan pasti. Itu sekitar 1,25 10⁻�37 ya. Jadi ini kalau kita bandingkan aja, masa elektron itu 9,1 kali 10⁻³ kg. Jadi sekitar masa neutrino itu 1/1 juta dari masa elektron. Jadi nggak signifikan, jadi kita bisa abaikan kalau dalam perhitungan massa. Tapi tolong nanti elektron jangan diabaikan dalam perhitungan inti ya, walaupun karena nukleon nukleon itu masanya kan 27 ya, jadi 10⁻⁴ cuma 10⁻⁴-nya itu masih lumayan signifikan, masih berpengaruh ya. Ini adalah beta negatif ya. Jadi radiasi elektron ya. Elektronnya dari inti ya, bukan dari kulit ya ini. Jadi elektron dari inti. Jadi saat sebuah neutron berubah menjadi proton ya, maka dia akan memancarkan radiasi dari inti ya, berupa elektron dan neutrino. Neutrino masanya sangat kecil dan kecepatannya sangat tinggi ya, mendekati kecepatan cahaya. Nah, kalau beta positif itu adalah saat proton berubah menjadi neutron ya, tambah beta positif seperti itu ya. Ini adalah elektronnya, ini adalah positron seperti itu ya. Contoh reaksi apa beta ya, radiasi beta ya. Saat kita punya fosfor 32 menjadi sulfur ya. Ini kalau kalian mau tahu T setengahnya sama dengan 14,3 hari ya. Jadi ini kita bisa cek jumlah protonnya ya. Ini ya, S2 16 ya. Ini tuh 15 fosfor itu ya. Jadi 15 ini -1 ya. Jangan lupa ya. Elektron itu -1. Ini 0 ya. Jadi pas benar ya, seperti itu. 14,3 hari ya. Nukleonnya juga sama ya. Ini dia tidak termasuk nukleon, jadi 00, ini 32 dan 32. Ya, oke. Ini adalah reaksi beta negatif ya. Kalau contoh reaksi beta positif ya, kita punya tembaga 64, ini yang terjadi natural ya, menjadi nikel. Buat ini plus beta positif neutrino ya. Ini T setengahnya cuma 12,7 jam seperti itu. Nah, sekarang ada perbedaan sedikit antara radiasi alfa dengan radiasi beta ya. Kalau radiasi alfa tadi kalian lihat produknya hanya satu ya, produknya itu hanya hidrogen ya, produknya cuma sini, itu menghasilkan ini doang kan ya. Jadi ini energi kinetiknya konstan ya. Jadi energi kinetik kalau misalnya kita lihat ke spektrometer, cari energinya radiasi alfa yang diradiasikan, itu pasti energi kinetiknya segitu ya, konstan, nggak akan jauh-jauh dari sana ya. Nah, beda dengan radiasi beta ya. Radiasi beta itu produknya ada dua ya. Pertama kita ambil yang negatif aja, elektron. Kedua neutrino ya. Nah, ini energi kinetiknya tidak konstan ya. Tidak konstan itu artinya bervariasi ya. Kenapa dia bervariasi ya? Kenapa? Karena ada ini ya, karena ada ini. Jadi energinya radiasi beta itu energinya dibagi antara
elektron dan neutrino ya. Nah, jadi total energinya ya, reaksi energi itu akan sama dengan energi ini ya. Energi kinetik dari elektron ya. Energi kinetik dari elektron ya, dari beta ya, ditambah dengan energi kinetik dari ini akan selalu konstan. Nah, yang konstan itu adalah total energi kinetiknya. Tetapi kalau energi kinetik masing-masingnya bisa bervariasi tergantung dari situasi kondisi. Ya. Itu adalah energi dari. Ya. Sekarang kita coba menghitung reaksinya. Jadi kita punya tadi fosfor 32 menjadi sulfur 32 plus elektron ditambah neutron ya. Nah, kita tahu yang kita tahu adalah massa fosfor ya. Massa fosfor itu sekitar 31,9 7391 ya. Massa sulfur itu sama dengan 31,97207 ya. Nah, ini kalian harus perhatikan, ini adalah massa atom. Ya, ini adalah massa atom ya, bukan massa dari inti. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau misalkan kita mau menghitung ya, karena sini sudah melibatkan elektron, kita tidak bisa lagi mengabaikan massa elektronnya ya. Jadi kalau di atas kita bisa mengabaikan massa elektron, kenapa? Karena masing-masing yang diketahui itu adalah massa atom dengan total jumlah proton yang sama ya. Maka kita bisa. Nah, kalau ini kan bukan atom ya. Jadi kita nggak punya massa atom dari elektron, nggak bisa, karena elektron itu ya elektron sendiri ya. Kalau tadi helium, inti helium itu kita punya massa heliumnya bersama elektron itu. Jadi kita bisa hitung, kita abaikan semua. Karena kan tadi ada hubungan kekalahan muatan listrik ya. Sehingga kita abaikan massa elektronnya bisa. Kalau untuk ini kita nggak bisa ya. Nah, sekarang bagaimana kita menghitungnya? Ya. Jadi saya kasih tanda seperti ini, garis di atas. Ya. Ya. Ini adalah massa inti ya. Bedakan dengan massa atomnya ya. Jadi kalau massa inti tanpa elektron itu saya kasih garis di atasnya ya. Nah, rumusnya sama. Rumusnya adalah minus delta mc kuadrat atau sama dengan mi min mf kali c kuadrat. Nah, ini yang berbeda ya. Tadi dari sini kita tadi bisa masukkan massa atomnya. Kalau sekarang kita harus memasukkan massa intinya ya. Jadi massa awalnya adalah massa inti fosfor. Jadi kita tulis seperti ini. Kemudian dikurangi dengan massa hasilnya adalah massa inti sulfur ditambah massa elektron. Kita abaikan neutrinonya karena neutrino massanya sangat kecil, tidak berpengaruh. Ya, 1/6 seperjutanya massa elektron ya, sangat tidak signifikan. Ya. Ini ketelitiannya cuma sampai 6 angka di belakang koma. Ya. Jadi ya sudah tidak mungkin. Ya. Jadi, nah masalahnya gini, kita nggak tahu massanya. Ya. Bisa kita cari nggak? Bisa. Jadi kita bisa cari menggunakan ini. Massa proton sama dengan dikurangi massa elektron ya. Berapa elektron ya? Kalau misalkan fosfor berarti 15 ya. Atau dan sulfur juga massa sulfur dikurangi 16 ya sulfur ya. Seperti itu. Bisa seperti ini ya. Nah, ini kita bisa masukkan ke sini. Ya, jadi kita cuma mengetahui massa proton dan elektronnya. Daripada kita harus masukin massa elektron ke sini, ya bisa sebenarnya. Ya, saya masukin aja ke rumusnya seperti ini. Nah, jadi saya masukkan. Jadi massa proton tadi, massa fosfor adalah massa atom fosfor dikurangi 15 massa elektron. Ya. Oke. Dikurangi dengan
Massa sulfur adalah massa sulfur dikurangi 16 massa elektron dikurangi massa elektron. Ya, C kuadrat. Ya. Oke. Ini saya buka kurungnya. Massa fosfor dikurangi massa elektron dikurangi massa sulfur. Ya. Ini plus ya, saya lupa. Ya. Ini min 16 plus 5. Ya, kita itu aja lah, enggak usah. Min kali min plus 16 minus massa elektron. Ya. Ini kita coret. Kebetulan bisa dicoret ya. Tapi nggak semua kasus bisa seperti ini ya. Ini kan 15 plus 16 min 5 min 16 plus 16. Ini kebetulan bisa dicoret ya. Jadi nanti kita dapatkan nya adalah ini khusus untuk elektron sebenarnya ya. Kalau positron nggak bisa seperti ini ya. Nanti harus ada koreksi berapa massa elektron gitu. Ya kalian tinggal substitusi aja, masukin massa elektronnya berapa ya. Tinggal substitusi seperti ini baru nanti masukin massa elektronnya. Jadi massa proton dikurangi massa sulfur. Ini sudah massa atomnya ya. Berarti kan sudah berbeda ya ini ya. Ya. Jadi kalau misalkan tadi massa intinya terus massa ini, ternyata massa atomnya ini ternyata itu sudah melibatkan ya satu elektron di sini ya. Jadi seperti ini. Nah, ini kita bisa langsung masukkan. Ya. Oke, ini 31,97391 minus 31,97207. Ya, C kuadratnya 931,494013. Ini sama dengan 0,00184 ya, dikali 931,494013. Nah, jadi akan sama dengan 1,71 elektron volt ya. Oke, ini adalah Q-nya. Tadi kita tahu bahwa ini energi ini akan terbagi menjadi energi elektron dan energi neutrino ya. Kalau di kasus khusus di mana misalkan neutrinonya sangat kecil energi kinetiknya, jadi seluruh energi kinetiknya masuk ke elektron, jadi nanti energi kinetiknya itu akan sama dengan energi kinetik maksimum dari elektron ya. Sama dengan 1,71. Ini khusus. Kalau misalkan gitu, ini yang 0. Ya nggak mungkin sih sebenarnya, cuma berarti ini artinya gini, energi elektron itu mempunyai energi kinetik itu maksimumnya 1,71 mega elektron. Biasanya pasti ditemukan pasti akan di bawah dan bervariasinya jauh ya. Tergantung dari massa elektron. Oke, itu untuk radiasi beta ya. Sekarang kita akan masuk ke bab berikutnya, yaitu radioactive dating. Jadi kita masuk namanya radioaktif dating ya. Jadi radioaktif itu adalah mengukur usia benda. Menggunakan peluruhan. Bagaimana caranya? Jadi sebentar. Ya. Oke. Bagaimana caranya kita mengukur usia benda menggunakan peluruhan? Pertama, ada dua cara. Ya. Yang pertama itu menggunakan metode hasil stabil ya. Hasil yang stabil. Hasil stabil itu bisa digunakan untuk gini. Kalau hasil peluruhannya, ya, stabil ya. Jadi maksudnya gini, saat sebuah benda itu terbentuk ya, sebuah objek terbentuk ya. Di sini ada
sebuah inti radioaktif ya, inti radioaktif. Ya. Kemudian inti ini ya, seiring berjalannya waktu ya, inti ini akan meluruh ya. Nah, meluruh itu dia akan menjadi sebuah inti baru yang stabil ya. Jadi ini pertama ini 0 ya. Terus kita ini mengubah menjadi inti baru yang stabil ya. Ya. Nah, inti ini stabil ya. Jadi kita cuma bisa lakukan pengukuran ini untuk inti yang stabil ya. Hasil intinya stabil ya. Nah, dengan demikian saat kita mengukur hasil peluruhan ini dari awal ini adalah jumlah awal ya. Jumlah awal dari inti radioaktif tersebut ya. Terus di sini adalah NT ya, pada saat dia waktu T. Ya. Maka selama waktu ini kita akan dapatkan usia dari batunya. Ini usia batu. Usia bendanya ya. Sebelum waktu dia mulai terbentuk sampai dia menjadi stabil. Sampai dia seperti ya hasilnya. Nah, gimana caranya ya? Kita menghitung perbandingan antara jadi kita menghitung perbandingan antara R saat itu ya dengan S saat itu. Ya. Ini kita hitung perbandingannya ya. Nah, perbandingan ini akan yang kita pakai awalnya dia 0 ya. Jadi awalnya itu NR sama dengan N0 ya. Terus NS sama dengan 0 ya. Di akhir kita dapatkan rasio ya. Nah, rasio ini yang akan kita gunakan untuk mencari ya. Gimana caranya ya? Jadi misalkan tadi inti radioaktifnya R adalah R, hasil yang stabil itu adalah S ya. Maka pada saat awal ya, kita punya ini NR-nya sama dengan N0 ya. NS-nya sama dengan 0. Pada saat akhir kita punya perbandingan NR dan NS ya. Biasanya diketahui perbandingannya ya. Pada saat akhirnya seperti apa. Nah, kita bisa hitung seperti ini. Gimana caranya? Pertama, kita tahu bahwa NR ini bahan yang zat radioaktifnya ya. Itu sama dengan N0 E pangkat minus lambda kali T. Dengan lambda adalah konstanta peluruhan ya. Oke, nah ini kalau kita ubah ini kita perlu ubah nanti sih, kita ubah aja sedikit di sini ya. N0 sama dengan NR E pangkat lambda T ya. Jelas ya? Ini cuma dibalik aja ya. Nah, kemudian kita tahu bahwa di akhir dari peluruhan itu kita punya NS ya. Atau gini, inti yang meluruh itu kan jumlahnya sama. Jadi ini kan, jadi sebenarnya ini kan inti ini saat ini meluruh, ini akan menjadi ini 1. Jadi ini berkurang 1, ini bertambah 1. Ini berkurang 2, ini bertambah 2 ya. Ini berkurang 3 bertambah. Ini berkurang N ya. Ini akan bertambah N. Nah, jadi total dari inti radioaktif yang pada saat T itu ditambah dengan inti stabilnya yang dibuat ya, itu akan sama dengan N0 ya. Jadi inti awal ya, inti awal radioaktif awal itu sebelum dia meluruh ya, dia akan meluruh menjadi ini ya. Nah, tapi kalau dia nggak meluruh, dia tetap akan seperti ini. Jadi ya, dia akan sini. Jadi ini awal, terus akhirnya menjadi ini plus ini. Ya. Jadi jumlah inti awal radioaktif itu akan sama dengan jumlah inti sisanya, inti radioaktif sisa, ditambahkan dengan jumlah inti stabil yang didapatkan. Ya. Sehingga, nah kalau ini kita dapatkan, jadi kita punya dua persamaan ya. Ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Jadi kita eliminasi N0 ya, karena yang kita ketahui biasanya nanti perbandingan antara NR dan NS ya. Ya, inti radioaktif dan inti stabil. Jadi kita eliminasi. Jadi kita punya NR plus NS ya, akan sama dengan N0 sama dengan NR E pangkat lambda. Nah, kita ambil seperti ini. E pangkat lambda kali T akan sama dengan NR plus NS per NR. Oke, jadi E pangkat lambda T sama dengan 1 ditambah NS per NR. Ya.
Nah, sehingga ini kalau misalnya kita lenkan kedua ruas, kita dapatkan len dari E itu sama dengan lambda kali T, ya. Sama dengan len dari 1 plus NS per NR. Sehingga T akan sama dengan 1 lambda len 1 plus NS per N R. Seperti itu, ya. Biasanya kita nggak langsung diketahui konstanta peluruhan nih. Jadi biasanya kita cuma dikasih tahu waktu paruhnya, ya. Ingat bahwa waktu paruh itu, ya, konstanta peluruhan itu sama dengan len 2 dibagi dengan waktu paruhnya, ya. Sehingga kalau kita masukkan ke sini lambda sama dengan ini, maka 1 lambda sama dengan T setengah per len 2, ya. Sehingga kita punya T sama dengan T setengah per len 2 dikali len 1 plus N stabil dibagi N radioaktif. Seperti ini. Oke. Nah, contoh, ya. Kalau misalkan kita tahu batuan di bulan, ya. Jadi contoh ini, ya. Jadi batuan di bulan, ya. Dari sampel batuan di bulan itu, ya, kita bisa tahu bahwa jumlah dari kalium, ya, isotop kalium itu dibagi perbandingan antara isotop argon dan isotop kalium, ya, itu sama dengan 10,3, ya, perbandingannya, ya, di dalam batuan di bulan ini. Jadi sampel batuan di bulan itu kita bawa pulang, ya. Nah, ini merupakan hasil peluruhan dari kalium, ya, menjadi argon, ya. Jadi jadi ini kalium 40, ini argon 40. Nah, argon itu ini plus, ya. Seperti itu. Oke. Nah, kita tanya berapa usia bulannya, ya, usia batuan itu, ya. Nah, ini waktu paruhnya. Kalau diketahui waktu paruhnya itu adalah sama dengan 1,25 kali 10 pangkat 9 tahun, ya. Oke. Nah, sebelumnya sebelum kita mengerjakan, saya mau perhatikan dulu di sini, ya. Len, hasil dari len itu adalah sebuah bilangan tanpa dimensi. Len, hasil dari len juga sebuah bilangan tanpa dimensi, ya. Jadi waktu di sini, ya, ini dikalikan sebuah bilangan tanpa dimensi. Artinya, kalaupun ini satuannya tidak perlu SI, ya. Karena yang lainnya tidak ada dimensi, ya. Jadi satuan ini pasti akan ngikutin satuan ini, ya. Ya, jadi kalau misalkan ini dalam tahun, ya, T setengah dalam tahun, ini dalam tahun nggak masalah, ya. Nggak usah diubah dulu ke detik, ya. Nggak perlu, ya. Oke, jadi kita tinggal pakai rumus itu, ya. Kita punya T setengahnya, kita punya perbandingannya. Jadi kita ambil T sama dengan T setengah per len 2 len 1 plus N kali, ya. Jadi 1,25 kali 10 pangkat 9, ya, dibagi len 2 dikali len 1 ditambah 10,3. Ya, ini kalau misalnya akan hitung, kalian akan dapatkan usia dari batuan di bulan itu adalah sekitar 4,37 kali 10 pangkat 9 tahun. Seperti itu. Ya, ini adalah contoh
pengukuran radioaktif dating menggunakan hasil stabil ya. Jadi ingat peluruhan yang hasilnya stabil. Ini cuma untuk peluruhan yang hasilnya stabil. Kalau hasilnya nggak stabil nggak bisa. Karena nanti hasilnya nggak stabil berarti dia pasti meluruh jadi yang lain. Nah kalau meluruh jadi yang lain jumlahnya tidak konsisten ya. Nah kalau itu kita harus pakai rumus yang minggu lalu saya kasih turunkan, yaitu 2 radioaktif yang hasilnya terus yang meluruh lagi. Oke. Berikutnya kita masuk ke carbon dating ya. Jadi ini metode kedua, namanya carbon dating. Biasanya ini untuk fosil atau sisa makhluk hidup ya. Ini untuk sisa makhluk hidup biasanya, untuk mengukur sisa makhluk hidup ya. Dan ini ordenya hanya ribuan tahun sampai puluhan ribu ya. Kenapa? Ya karena T setengah karbonnya itu C14 ini ya, itu cuma 5.370 tahun. Jadi kalau misalkan kalian mengukur lebih dari itu nggak masalah ya, 10.000 masih oke, 20.000 masih oke. Tapi kalau misalnya udah ratusan ribu jutaan itu udah nggak akurat ya carbon datingnya, terlalu besar ordernya ya. Jadi order yang ribuan tahun masih akurat ya. Oke, nah ini prinsip dibalik ini itu apa? Ya, kalau tadi sudah jelas ya, jadi ada saat atom, di dalam atom itu ada bahan radioaktif yang baru terbentuk, ya. Kemudian seiring berjalannya waktu, atom itu meluruh jadi atom lain, ya. Sehingga kita mendapat timbulan atom stabil ini. Ya, terus kita hitung perbandingannya, maka kita bisa menghitung usianya. Nah, kalau di carbon dating seperti apa itu agak berbeda, ya. Jadi di dalam alam ini ada yang namanya isotop C14 ya, dan C12 ya. C12 ini stabil ya, C14 itu tidak stabil ya. Dia akan meluruh jadi C12 ya. Nah C14 ini hasil dari radiasi dari matahari, cosmic ray segala macam berbentuk C14 ya. Terus dia masuk ke dalam bumi, dimakan oleh makhluk hidup segala macam, masuk ke dalam makanan kita segala macam ya. Jadi dia bersatu dengan C-nya ini. Jadi di sini di dalam C alam itu pasti ada proporsi sebagian C14, sebagian C12 ya. Ya ini pasti cuma kecil, cuma 0, berapa persen gitu ya. Ya sekian lah, kecil pokoknya. Nah, tetapi kalian harus tahu bahwa C14 ini akan selalu di-replenish, selalu diperbarui. Ini selalu diperbarui selama kita hidup. Kenapa? Karena kita makan, kita mengambil nutrisi. Kalau pohon kan mengambil nutrisi dari tanah segala macam. Kita akan terus mensuplai diri kita dengan karbon ya dari makanan itu, dan sebagian dari makanan itu kasih isinya karbon 14 ya. Jadi makanan karbon 14-nya akan selalu masuk ke dalam tubuh kita, keluar, masuk gitu ya. Jadi akan selalu berganti. Jadi artinya selama hidup itu C14-nya itu akan balance, konstan. Ya. Jadi selama hidup aktivitasnya ya, konstan aktivitasnya. Ya. Karena akan selalu diperbarui. Ya. Konstan aktivitasnya akan selalu segitu. Ya. Selama kita hidup. Tetapi kalau kita sudah mati, ya, jika sudah mati, kita nggak lagi makan, kita nggak lagi ngambil nutrisi, maka C14-nya tetap bertahan di dalam tubuh kita tanpa ada pembaharuan, sehingga C14-nya akan meluruh. Seperti itu. Ya. Jadi aktivitasnya akan menurun, ya, seiring berjalannya waktu, sesuai dengan waktu paruhnya. Jadi selama kita hidup C14-nya akan tetap stabil segitu aktivitasnya ya. Karena akan selalu diperbaharui dari luar ya. Nah, tetapi jika kita sudah mati, C14-nya akan meluruh ya. Jadi nanti kita mengukurnya gimana? Kita membandingkan aktivitas C14 di objek yang kita tinjau, di fosil ya, atau di sisa makhluk hidup yang sudah lama, yang sudah meluruh itu, dibandingkan dengan benda hidupnya, aktivitasnya berapa. Dengan perbandingan itu kita menganggap bahwa di benda hidup itu masih
aktivitas awal, aktivitas nol, di awal waktu paruh, di awal peluruhan, ya. Dan sedangkan yang sudah mati itu dia sudah di tengah-tengah, sudah di masanya. Dan dengan begitu kita bisa mengukur kapan dia mati, kapan makhluk hidup ini mati, dan sudah berapa lama dia mati. Ya. Oke, prinsipnya gampang. Ya. Jadi seperti tadi untuk ini kita menghitung aktivitasnya. Jadi aktivitas yang sudah mati, waktu dia sudah mati, ya, itu akan sama dengan aktivitas awalnya. Aktivitas awalnya adalah aktivitas waktu dia masih hidup. Ya, kita bisa bandingkan dengan makhluk hidup lain. Ya. Tapi satu jenis ya. Jadi misalkan kalau misalkan kalian punya arang, ya, berarti bandingkan dengan pohon. Ya. Kalau misalkan fosil manusia, ya berarti bandingkan dengan aktivitas dalam tubuh manusia. Ya, ya. Karena itu nanti beda nanti proporsinya. Ya. Dikalikan E pangkat minus lambda. Ya. Jadi ini, ya. Jadi aktivitas waktu sudah mati dengan aktivitas hidup. Nanti ini T-nya, ini nanti adalah T usia dari karbon usia dari benda fosil tersebut. Ya. Nah, ini kalau misalnya kita coba manipulasi sedikit ya, supaya kita bisa dapatkan waktunya. Mati per hidup ya. Ya. Aktivitas waktu mati dan hidup. Aktivitas karbon 14 ya, ini bukan aktivitas kematiannya, bukan zombie ini ya. Ini E minus lambda kali T. Ya. Ini rumusnya agak berbeda dengan yang di atas ya, hati-hati ya. Kalau di atas itu ada plus satunya. Ya. Itu karena tadi kita ada perbandingan dengan atom stabilnya. Kalau ini nggak ada. Ini rumus biasa. Ya. Ini kalau kita lakukan kedua ruas, kita gini aja dulu. E pangkat minus lambda T saya pindahkan ya. Ya seperti itu. Ini akan sama dengan minus lambda T. Ini akan sama dengan, saya lakukan kedua ruas ya. Ln dari aktivitas waktu dia mati, karbon ya, setelah mati aktivitas waktu hidup. Ini ingat karbon 14 ya. Nah, ini waktu paruhnya 5370 tahun ya. Sehingga T, nah ini lambda T sama dengan minus dari ini. Nah, minus ln dari A per B sama dengan ln dari B per A ya. Jadi lambda T sama dengan ln dari aktivitas waktu dia hidup dibagi aktivitas waktu dia mati ya. Sehingga T-nya akan sama dengan seper lambda dikali ln dari aktivitas waktu dia hidup dibagi dengan aktivitas waktu dia mati ya. Nah, sehingga ingat tadi lambda sama dengan ln 2 per T setengah. Jadi seper lambda sama dengan T setengah per ln 2 ya. Jadi ini T-nya akan sama dengan T setengah dari karbon 14 dibagi ln 2 ln dari aktivitas waktu dia hidup dibagi aktivitas waktu dia. Rumus untuk karbon dating ya. Seperti itu. Oke, berikutnya kita akan masuk ke yang terakhir, yaitu dosimetri ya. Sedikit kita nggak akan singgung banyak ya, nanti kalian di ADPR juga akan belajar dosimetri ya. Jadi kita tahu bahwa kemarin tuh kita punya, ini kita masuk ke dosimetri ya. Nah, kita tahu kemarin bahwa kita punya aktivitas ya atau A itu adanya banyaknya peluruhan per satuan waktu ya. Aktivitas itu adalah banyaknya peluruhan per satuan waktu ya. Itu adalah banyaknya atom yang terpancar per satuan waktu ya, peluruhan per detik ya. Nah, ini menyatakan sebenarnya energi per waktunya ya, kayak semacam kayak daya ya. Nah, sekarang kita definisikan lagi, ada tiga yang akan kita definisikan. Yang pertama itu ada dosis. Jadi kita perlu mempelajari ini kenapa? Karena kita peluruhan radiasi itu berbahaya ya. Nah, karena radiasi itu berbahaya, maka dampaknya ke makhluk hidup, terutama manusia, itu kita perlu cermati baik-baik, kita perlu pelajari.
Dan kita perlu mengembangkan suatu metode yang akurat atau valid, ya, yang terpercaya, untuk kita bisa mengetahui seberapa banyak radiasi yang masuk ke dalam tubuh kita, ya. Karena itu akan memiliki dampak negatif, ya. Jadi kita perlu mengkuantisasi radiasi tersebut, ya, memberi batas, ya, supaya kita tidak terlalu banyak bekerja, ya, supaya kita punya masih bisa bekerja dengan radiasi, ya. Tetapi kita juga tidak mengalami dampak negatifnya karena kita bisa membatasi diri kita dari hal radiasi yang berbahaya itu. Makanya penting sekali kita perlu belajar tentang dosimetri, ya, supaya kita bisa mengetahui dosis radiasi yang masuk ke dalam tubuh kita, ya. Karena radiasi itu berbeda dengan alat-alat berbahaya lainnya, ya. Radiasi itu tidak bisa dimatikan, ya. Semua bahan radioaktif yang meluruh itu akan terus meluruh, mau kita apakan, mau segala macam, kita bisa hentikan peluruhan dia, ya. Yang kita bisa lakukan hanya melindungi diri kita, misalkan dengan menambah shielding, ya, menambah pelindung, atau mengurangi jarak, atau mengurangi waktu bekerja kita, ya. Makanya kita perlu tahu pasti bagaimana caranya kita bisa mengukur dosis radiasi yang kita terima, ya. Karena radiasi tidak seperti panas, tidak seperti api, tidak seperti hal lain. Kita tidak bisa tidak bisa merasakan secara langsung melalui indera kita, ya. Nggak tahu kita radiasi itu besar atau kecil, kita nggak bisa merasakan melalui tubuh kita, ya. Tiba-tiba sel kita sudah mati aja karena ionisasi. Jadi penting sekali kita belajar tentang dosimetri, ya. Yang pertama kita perlu tahu adalah tentang dosis serap, ya, dosis serap. Nah, dosis serap itu apa, ya? Jadi dosis serap itu menunjukkan besar energinya, ya. Jadi ini menunjukkan energi radiasi per unit massa. Jadi ini istilahnya energi dari radiasi yang masuk ke tubuh kita, ya. Jadi dosis radiasi yang diberikan suatu objek, ya. Jadi menamakan energi per unit massa. Satuannya jelas, ya, ini dosis radiasi itu, dosis serap itu dE dm. Jadi energi per unit massa, atau bisa juga begini, ya, kalau radiasinya konstan, ya. Ini adalah energi dari radiasi, ini adalah massa dari objek yang kena radiasi. Hati-hati, ya, bukan massa benda yang mengalami radiasi, ya. Tapi ini massa objeknya, ya. Ini massa objek yang kena radiasi, ini energi dari radiasi, ya. Ya. Satuannya adalah, ya, kalau kalian lihat di sini energi itu satuannya joule, ini kilogram. Jadi sebenarnya satuannya joule per kilogram, ya. Satuannya, ya, joule per kilogram. Nah, joule kilogram itu kita definisikan sebagai satuan baru namanya Gray, ya, satuan Gray, ya. Jadi 1 joule per kilogram itu akan sama dengan 1 Gray, ya. Ya. Nah, ini Gray, ya. Nah, 1 Gray itu ada juga satuan lama namanya rad, ya, rad. 100 rad, ya. Rad itu apa? Radiation absorption dose, ya. Jadi ini itu radiation absorb bukan absorption, ya, sorry. Jadi yang diserap dose itu adalah rad, ya. Jadi 1 joule per kilogram, ya, adalah 1 Gray, ya, sama dengan 100 radiation absorption rad, ya. Itu adalah dosis serap. Ini dosis yang kita terima, ya, berapa energi yang kita terima, ya, persatuan massanya, ya, persatuan massa kita, ya. Oke. Nah, yang kedua itu adalah dosis ekivalen, ya. Nah, dosis ekivalen itu adalah merupakan turunan dosis serap. Jadi ini sebenarnya ini turunan dari dosis serap, ya. Nah, turunan dari dosis serap, ya. Cuma bedanya apa? Dia mempertimbangkan kalau tadi energinya, ya. Ini mempertimbangkan dampak biologisnya dari radiasi. Jadi maksudnya apa, ya?
Maksudnya gini, radiasi alfa, ya, radiasi beta, ya, radiasi neutron, radiasi gamma. Ini walaupun energinya sama, ya, ini dampak ke tubuhnya beda. Jadi artinya apa? Kerusakan yang ditimbulkan oleh radiasi ini berbeda. Energinya misalkan sama-sama misalkan 10 megaelektronvolt semua. Ya. Tetapi neutron ya itu akan lebih merusak ya dengan energi yang sama dibandingkan dengan katakanlah beta atau gamma. Ya. Ya. Alfa malah akan lebih merusak lagi ya, kalau dia dari dalam ya kalau internal. Ya. Jadi dengan energi yang sama mereka itu tingkat kerusakannya itu beda. Itu kasarannya kayak truk dengan peluru. Ya. Momentumnya sama, oke benar. Tapi kalau misalkan truk ya dengan sama-sama momentum misalkan momentum 1000 km per sekon dengan peluru dengan momentum sama 1000 km per sekon ya. Itu kalau dia menabrak gedung ya. Kalau misalkan peluru masuk gedung cuma gitu doang. Ya. Cuma menimbulkan lubang ya. Tapi kalau truk akan menimbulkan kerusakan yang sangat lebih besar. Seperti itu. Jadi hati-hati energinya sama tapi ininya berbeda. Makanya dia nanti ini akan dibedakan dengan namanya faktor bobot radiasi. Jadi mulai punya bobot sendiri-sendiri ya. Bobot terbesar, semakin besar bobotnya maka semakin besar dampaknya ya. Ini biasanya kita lambangkan dengan WF ya. Jadi dosis ekuivalen kita rumuskan seperti apa? Mudah sekali. H sama dengan WF kali D ya. Satuan dari dosis radiasi itu adalah sievert ya. Satuan SI-nya ya, satuan SI itu adalah sievert ya. Jadi kalau misalkan satuan di sini Gray ya, sini ini kan tidak bersatuan ya. Ini nanti jadi sievert ya. Langsung ya. Nah, satuan lama namanya rem ya. Jadi kalian tahu 1 sievert akan sama dengan 100 rem. Ya, rem itu singkatan dari apa? Ya. Rem itu adalah Ronson equivalent ya. Karena radiasi ekuivalen ya. Men. Oke. Itu rem ya. Jadi kalau satuan di sini Gray-nya rad, maka dia akan jadi rem. Kalau misalkan satuan di atasnya Gray satuan dosis serapnya adalah Gray, maka dia akan jadi sievert. Ya. Seperti itu ya. Faktor bobot radiasi. Oke, nah ini kadang kalau misalkan di barat nggak ada faktor bobot radiasi. Kalau misalkan di barat itu namanya itu adalah relatif. Ini nama baratnya ini itu relatif biological. Ya, ini sebenarnya lebih masuk akal nama baratnya daripada nama Indonesia ya. Cuma saya nggak tahu kenapa kalau di Indonesia namanya nggak ditranslate langsung, tapi langsung digunakan faktor bobot radiasi. Jadi ini relatif biological effectiveness. Jadi kadang disingkat RBE. Jadi di RBE. Searching aja RBE langsung kelihatan. Ini relatif jadi efektivitas biologis relatif. Ya. Tapi kalau kalian cari efektivitas biologis relatif nanti nggak ada ya. Yang ada faktor bobot radiasi. Ya. Oke, itu adalah bobot radiasi dikalikan dengan dosis seratnya ya. Dosis ekuivalen ya. Nah kemudian yang ketiga terakhir ya, saya nggak akan sampai jauh, sebenarnya masih ada lagi, cuma saya ngomong cuma sampai dosis efektif ya, adalah dosis efektif. Nah sekarang gini, dosis ekuivalen yang sama masuk ke dalam tubuh kita menimbulkan kerusakan yang sama-sama radiasi alfa ya, sama-sama radiasi neutron misalkan ya, sama-sama merusaknya di jaringan itu, tetapi di jaringan A dengan jaringan B itu beda. Jadi jaringan kita itu sensitif terhadap tingkat sensitivitasnya terhadap radiasi itu berbeda, walaupun jenis radiasinya sama. Ya. Jenis radiasi energinya sama, tapi jenis radiasinya sama, tetapi masuk ke tubuh kita diterima oleh organ yang berbeda, itu dampaknya juga berbeda. Ya. Makanya kita perlu mempertimbangkan faktor bobot jaringan. Jadi ini mempertimbangkan
faktor bobot jaringan ya. Ya. Jadi tadi energi yang sama ya, itu adalah dosis serat ya. Energinya sama. Tetapi energi yang sama, jenis radiasinya itu berbeda. Itu akan menimbulkan kerusakan yang berbeda dalam tubuh kita. Maka kita masuk ke defisit ekuivalen. Itu menimbulkan jenis bobot faktor bobot faktor apa namanya? Menimbulkan dampak biologis dari radiasinya. Ya, dampak biologis dari masing-masing radiasi tadi, jenis radiasinya itu akan menimbulkan dampak yang berbeda. Nah, terus jenis radiasi yang sama ya, itu ternyata nanti kalau masuk ke jaringan tubuh kita itu juga akan berbeda-beda reaksinya bergantung dari jaringan apa yang menerima ya. Jadi jaringan misalkan jaringan pankreas dengan jaringan gonad seperti itu nanti sensitivitasnya berbeda terhadap radiasi tertentu ya. Makanya nanti kalau misalkan kalian namanya radioterapi ya, itu nanti akan dilihat jaringan apa yang mau ditembak dulu ya. Nanti akan disesuaikan ya dengan yang paling sensitif terhadap itu ya, yang paling jadi disesuaikan dengan radiasi yang paling sensitif terhadap jaringan itu. Jaringan yang paling sensitif terhadap itu. Jadi kita ambil radiasi yang jaringan itu sangat sensitif ya. Sehingga kita dosisnya kecil aja. Dengan kata lain jaringan lain itu nggak rusak ya. Karena dia menerima dosis itu dia tidak sensitif ya, tidak sesensitif jaringan tersebut ya. Sehingga nanti terarah ya, jenis radiasinya apa. Nah, itu menimbulkan faktor bobot jaringan ya. Faktor bobot jaringan biasanya disebut WB ya. Dan dosis efektifnya kita hitung ya, ini tinggal WB dikali H ya. Atau kalau kita masukkan dosis serat nanti WB dikali WF dikali T. Seperti itu adalah dosis efektif ya. Ya, satuannya sama ya, sifat ya. Satuannya sama dengan dosis ekuivalen sifat. Oke, sekian dulu pembahasan tentang fisika nuklir ya. Nah, UTS-nya sampai sini ya, UTS-nya sampai dosimetri ya. Nanti tolong tugasnya dikumpulkan sebelum UTS dimulai ya. Sebelum UTS sudah saya jadwalkan UTS itu minggu depan jam 8 pagi, jadi sebelum jam 8 pagi tolong dikumpulkan tugasnya ya. Kalau ada pertanyaan langsung silahkan tanyakan saya. Saya mohon maaf karena terlambat ya, karena tadi pagi saya nggak sempat untuk belum selesai materinya ya. Saya belum benar siap untuk mengajar materinya. Ini baru selesai tadi sore ya. Ternyata cukup lumayan karena ternyata banyak yang harus saya ubah sedikit ya. Nggak sama persis dengan itu ya. Tapi nggak masalah ya. Oke. Jadi itu materi fisika nuklir sama ini ya. Untuk setelah UTS-nya nanti akan diajar oleh Pak Dwi ya. Tetapi nanti saya akan tetap backup sebagai backup nanti. Kalau misalkan ternyata Pak Dwi nggak ngajar atau ngajarnya cuma sebentar, saya akan tetap masuk untuk ngajar. Oke, seperti itu saja. Sekian dan terima kasih.